Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Elin Prabudian Kenakutaren dengan NIM G002529 dari kelompok A6 ingin menjelaskan mengenai laporan anatomi untuk blok 2.2. Ada beberapa laporan untuk soal nomor 1 atau laporan nomor 1. Berikut saat kegiatan bermain, Rusdi, seorang anak laki-laki usia 4 tahun, tiba-tiba berhenti berlari karena sesak napas dengan bibir dan ujung jari tampak kebiruan. Rusdi kemudian berjongkok beberapa saat hingga kondisinya membaik. Ibunya menyampaikan bahwa sejak bayi anak sering mengalami kebiruan terutama saat menangis atau lelah dan pernah didiagnosis dengan tetralogy of Fallot. Pertanyaannya, jelaskan sirkulasi fetal, jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir, lalu jelaskan vaskularisi arteri dan vena jantung. Yang pertama adalah jelaskan sirkulasi fetal. Jadi sirkulasi fetal sendiri adalah sistem peredaran darah janin yang berbeda dari setelah lahir karena paru-paru belum berfungsi. Oksigen ini nantinya akan diperoleh oleh plasenta melalui vena umbilicalis, dan darah yang kaya oksigen dari plasenta sebagian besar akan melewati ductus venosus menuju vena cava inferior. Di atrium kanan, darah ini akan diarahkan melalui foramen oval ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri dan aorta. Lalu sisa darah dari vena cava superior, yang mana merupakan darah yang kurang oksigen, akan turun ke ventrikel kanan dan akan dipompa ke arteri pulmonalis karena paru-paru belum berkembang. Sebagian besar darah dari arteri pulmonalis akan melewati ductus arteriosus ke aorta descendens, yang mana kemudian akan kembali ke plasenta melalui arteri umbilicalis. Jadi paru-paru akan dialiri sekali saja. Oke, lalu jelaskan salah satu gangguan akibat gagalnya penutupan struktur fetal setelah lahir. Contohnya adalah patent ductus arteriosus atau PDA. Jadi ductus arteriosus sendiri adalah pembuluh darah janin yang menghubungkan arteri pulmonalis dan juga aorta. Setelah lahir, oksigen ini akan meningkat dan prostaglandin akan menurun, yang mana akan menyebabkan ductus menutup menjadi ligamentum arteriosum. Nah, jika gagal menutup, akan terjadi PDA atau darah dari aorta yang mana merupakan darah di tekanan yang tinggi akan mengalir ke arteri pulmonalis, yaitu tekanan yang rendah, dan menyebabkan aliran darah paru yang berlebihan. Di sini akan menyebabkan beban jantung kiri meningkat, lalu dapat menyebabkan gagal jantung, hipertensi pulmonal, dan juga sianosis diferensial, yang mana kaki lebih sianotik dari tangan jika disertai hipertensi pulmonal. Lalu di sini kita akan menjelaskan vaskularisasi arteri dan juga vena jantung. Jadi arteri jantung sendiri yaitu suplai darah ke miokardium merupakan arteri yang berasal dari aorta ascendens melalui arteri koronaria kanan dan juga kiri. Arteri koronia kanan ini akan memberi cabang ke nodus SA, nodus AV, ventrikel kanan, dan juga inferior jantung. Nah, untuk yang arteri koronia kiri, dia ini akan bercabang menjadi arteri descendens anterior atau LAD untuk septum dan dinding anterior ventrikel kiri, serta arteri circumflexa untuk dinding lateral dan posterior ventrikel kiri. Lalu untuk vena jantung, sebagian besar ini akan bermuara ke sinus coronarius, yang mana berada di sulcus atrioventricular posterior, yang mana kemudian akan membuka ke atrium kanan. Nah, vena cardiaca magna ini mengikuti LAD, jadi vena cardiaca media mengikuti arteri di sinus posterior, lalu vena cardiaca parva ini di sisi kanan, serta vena-vena kecil seperti Tebesius yang langsung ke atrium. Vena anterior jantung akan langsung ke atrium kanan. Selanjutnya di sini adalah untuk laporan kedua. Saat musim hujan, Badi mengeluhkan hidung tersumbat yang berlangsung beberapa hari disertai nyeri pada daerah pipi yang memberat saat menunduk. Ia juga merasakan lendir kental mengalir ke tenggorokan. Pada pemeriksaan, dokter mencurigai adanya peradangan pada sinus maxillaris yang berkaitan dengan gangguan drainase di meatus nasi medius. Untuk pertanyaannya, yang pertama, kita akan menjelaskan sinus paranasal yang terdapat pada hidung
beserta fungsinya, lalu menyebutkan pembagian meatus nasi dan lubang muara, lalu menjelaskan mengapa sinus maksilaris akan lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan dengan sinus lainnya. Yang pertama ini adalah sinus-sinus paranasal yang terdapat pada hidung. Nah, jadi sinus paranasal ini merupakan rongga berisi udara di tulang wajah dan tengkorak. Jadi ada 4 pasang. Yang pertama ini adalah sinus maksilaris. Sinus maksilaris ini ada di tulang rahang atas, merupakan yang sinus terbesar dan juga di bawah orbita. Lalu ada sinus etmoidal. Sinus etmoidalis ini merupakan sel-sel udara di tulang etmoid antara rongga hidung dan juga orbita. Lalu ada sinus frontalis. Sinus frontalis ini ada di tulang dahi di atas orbita. Lalu yang terakhir adalah sinus sphenoidalis. Sinus sphenoidalis ini ada di tulang sphenoid dan juga di belakang etmoid. Nah, untuk fungsinya ini tuh untuk meringankan berat tengkorak, melembabkan dan menghangatkan udara, inspirasi, resonansi suara, dan juga meredam benturan atau proteksi. Nah, yang kedua, saya akan jelaskan mengenai meatus nasi dan juga lubang muaranya. Jadi yang pertama, meatus nasi ini adalah saluran di lateral rongga hidung yang di bawah kongka. Lalu ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah meatus superior yang mana di bawah kongka superior. Di sini merupakan muara sinus sphenoidalis dan juga sel etmoid posterior. Yang kedua adalah meatus medius yang mana di bawah kongka media. Di sini juga dimuarai oleh sinus maxillaris melalui hiatus semilunaris, sinus frontalis dan juga sel etmoid anterior dan medial. Lalu ada juga meatus inferior yang mana di bawah kongka inferior, muara ductus nasolacrimalis dari mata bukan sinus. Lalu sini saya akan jelaskan mengapa sinus maxillaris lebih sering mengalami sinusitis dibandingkan sinus lainnya. Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama, letak ostium yang lebih tinggi. Jadi muara sinus maxillaris berada di dinding medial bawah bagian atas sehingga drainase melawan gravitasi. Lendir sulir keluar secara alami. Lalu yang kedua, mengapa? Karena ostium sempit dan mudah tersumbat. Jadi peradangan ringan pada mukasa hidung, misal di flu, dapat menutup ostium. Lalu hubungan dengan gigi geraham atas. Jadi infeksi gigi dapat menyebar ke sinus maxillaris karena dasar sinus sangat dekat dengan akar gigi. Yang terakhir, karena bentuk dan posisi. Jadi saat berbaring atau menduduk, lendir tanpa rangkap lebih mudah dibandingkan dengan sinus frontalis atau sphenoidalis yang drainasenya lebih vertikal. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.